Aisyah ditarik oleh sang Ummah dengan cepat masuk ke dalam kamar. Ummahnya juga meminta maaf kepada tamu mereka karena sikap Aisyah. "Ais, apa seperti ini Ummah mengajari kamu nak?" ucap Ummahnya dengan menjewer telinga Aisyah. Aisyah meringis karena hal itu dan ia pun meminta maaf pada Ummahnya. "Ummah, dia itu yang nyipratin air comberan ke gamis Ais. Ngapain sih dia di sini?" ucap Aisyah ketus dan mengerucutkan bibirnya. "Dia calon suamimu Ais. Kamu harus menurut padanya dan jangan bersikap kasar," ucap Ummahnya menasihati Aisyah. "Apa? Aisyah masih ingin mengambil spesialis Ummah. Aisyah belum mau menikah," rengek Aisyah dan tidak dihiraukan oleh Ummahnya. "Masih bisa ambil spesialis setelah menikah. Ini juga perintah Abi Munak," jawab sang Ummah dan menarik Aisyah untuk segera berganti pakaian. Aisyah tersenyum miris memikirkan nasibnya. Padahal ia baru lulus tapi sudah dicarikan jodoh aja. Tanpa berlama-lama ibu dan anak itu segera turun menghampiri tamu mereka yang sudah berada di meja makan. Aisyah duduk di sebelah pria bertubuh atletis itu. Namun wajah pria tersebut tidak menunjukkan senyum ataupun ramah kepadanya dan membuat Aisyah kesal. Lihatlah, tidak ada senyuman di wajahnya. "Abi, kenapa mencarikanku pria seperti ini? Astagfirullah. Masih mending Kak David," umpat Aisyah dalam hati merutuki abinya. Aisyah terkejut saat mendengar bahwa pernikahan mereka akan berlangsung 2 minggu lagi. "Apa? 2 minggu?" ucap pria tersebut mewakili pertanyaan Aisyah. Maksud Zaidan apa tidak terlalu cepat bah?" ucapnya dengan nada merendah setelah tadi ia terhentak kaget. "Oh, namanya Zaidan. Bagus sih, diambil dari kata Zaid yang berarti kemajuan," gumam Aisyah dalam hati. "Lebih cepat lebih baik, agar tidak menimbulkan fitnah," ucap pria parubaya yang dipanggil Zaidan dengan sebutan Abah. Mereka berdua hening. Tidak ada yang membantah baik Aisyah ataupun Zaidan dan dianggap bahwa mereka setuju. Zaidan berdeham lalu menatap Aisyah sejenak, kemudian menunduk kembali. "Bisa saya berbicara berdua dengannya?" tanya Zaidan datar dan tidak ada senyuman di wajahnya. "Gak, jangan, izinin Bi," teriak Aisyah di dalam hatinya. Namun sang Abi malah menyetujuinya. "Silahkan nak, tapi bawa adik perempuanmu untuk menghindari fitnah," ucap Abi Aisyah kepada Zaidan dengan tersenyum. Zaidan mengangguk dan mengajak arah serta Aisyah untuk berbicara. Mereka berbicara di halaman samping rumah Aisyah. Zaidan dan Aisyah duduk bersebelahan. Hening tampaknya Zaidan mengurungkan niatnya untuk berbicara dengan Aisyah. Namun tebakan Aisyah salah. "Saya tidak ingin melanjutkan perjodohan ini," ucap Zaidan ketus dan membuat Aisyah terhentak kaget. "Kamu pikir aku mau menikah denganmu?" "Oh, tentu tidak," ucap Aisyah tidak kalah ketus dan tersenyum miris. "Kalau begitu tolak perjodohan ini." Zaidan menimpali perkataan Aisyah. "Tolak aja sendiri. Aku tidak bisa melakukannya karena aku tidak ingin menyakiti perasaan abiku," sambung Aisyah memutar bola matanya malas. "Saya juga tidak bisa melakukannya. Saya kira kamu gadis yang cerdas dan akan menolak perjodohan ini," ucap Zaidan tersenyum miris melirik ke arah Aisyah. Aisyah yang mendapat lirikan seperti itu langsung berdecak kesal. "Kalau begitu silahkan batalkan perjodohan ini. Berusahalah sendiri. Jangan bawa-bawa aku. Jika kamu tidak ingin diajak kerja sama, maka baiklah, lihat aja nanti setelah pernikahan apa yang akan saya lakukan dengan gadis secantik kamu," ucap Zaidan penuh dengan teka-teki dan membuat Aisyah bergidik ngeri. Aisyah menepis rasa takutnya dan menjawab perkataan Zaidan. "Coba aja kalau bisa. Aku gak takut sama kamu. Aku hanya takut pada Allah," ucap Aisyah lalu pergi meninggalkan Zaidan sendiri di halaman. "Aku rasa udah gak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku permisi," sambung Aisyah pergi. "Ya silahkan," jawab Zaidan ketus. Keluarga Zaidan pergi meninggalkan kediaman Aisyah setelah membicarakan tentang bagaimana acara pernikahan ini akan berlangsung. Aisyah meminta untuk melaksanakan dengan sederhana saja, namun ditolak oleh abinya karena ini merupakan pernikahan pertama dan terakhir putri keluarga ini. Maka dari itu pernikahan Aisyah akan berlangsung dengan mewah. "Abi, Aisyah cuman mau menikah secara sederhana. Gak perlu mewah-mewah Bi," rengek Aisyah. Namun tidak dihiraukan oleh sang Abi. 3 hari lagi acara pernikahan Aisyah dan Zaidan. Walaupun Aisyah sempat ragu,
Namun pada akhirnya pernikahan ini akan berlangsung. Hei, calon pengantin kenapa melamun di situ? Tanya seseorang di belakang Aisyah dan membuat Aisyah terhentak. Mas, gak melamun kok mas, jawab Aisyah tersenyum masam. Ternyata yang datang adalah Kevin, abang pertama Aisyah. Ya mereka hanya dua bersaudara dan jarak Kevin dengan Aisyah cukup jauh. Tapi yang menikah duluan adalah Aisyah. Jangan bohong. Kamu gak pinter berbohong dek. Katakan ada apa? Tanya Kevin duduk di sebelah Aisyah. Sebenarnya Ais gak mau dijodohkan mas. Ais masih mau lanjut ambil spesialis. Ucap Aisyah lirih. Dari awal ia memang menolak namun karena ucapan abinya, ia tidak bisa menolaknya. Kenapa gak mau dek? Zaidan pria yang baik. Cucu seorang kiai abahnya juga pemimpin pondok pesantren. Zaidan juga punya perusahaan sendiri. Kamu juga harus bersyukur Zaidan ingin menikah denganmu. Jelas Kevin mengusap puncak kepala Aisyah. Baik dari mana? Sikapnya aja dingin sama Ais. Mana ada baik? Umpat Aisyah sambil tersenyum miris. Itu tantangan buatmu. Kalau aja David datang lebih dulu ketimbang Zaidan, pasti Mas lebih memilih David untukmu. Terimalah pernikahan ini dengan bismillah. Tata niat ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja sayang. Kevin memeluk adik semata wayangnya itu. Ia memberi kekuatan serta kehangatan pada Aisyah untuk bisa menjalankan pernikahan ini. Insya Allah Ais siap mas. Tapi Ais takut kalau gak bisa jalani pernikahan ini dengan berhasil. Ucap Aisyah lirih dan menyandar pada pundak tegap Kevin. Kamu percaya Allah itu ada kan? Menikah untuk menyempurnakan agama dan Mas yakin adek kesayangan Mas ini bisa menjalankan ibadah terpanjang ini. Mas selalu dukung kamu sayang. Jika Zaidan berani kasar denganmu hubungi Mas. Mas selalu ada untukmu. Dulu, sekarang dan nanti. Insya Allah. Ucap Kevin dengan tersenyum dan dibalas anggukan oleh Aisyah. Cukup lama Aisyah menyandarkan kepalanya di pundak Kevin. Sampai Kevin teringat bahwa ia disuruh abinya untuk mengambil beberapa peralatan untuk dibawa ke gedung tempat acara pernikahan akan berlangsung. Astagfirullah. Mas lupa dek, ucap Kevin setelah ingat apa yang diperintahkan oleh abinya. Aisyah mengangkat kepalanya dan bertanya, kenapa mas? Mas tadi disuruh abi untuk mengambil peralatan dan segera ke gedung. Tapi mas malah ngobrol denganmu di sini. Ya udah mas ke gedung dulu ya. Jangan melamun lagi. Percaya sama Allah, bahwa semua akan indah pada waktunya. Ucap Kevin lalu pergi meninggalkan Aisyah di gazebo taman. When there's no more hope is left in me.